ada power juga ya di sini ya, satu daya power supply untuk input, dan pasti juga harus ada output ya, output, kemudian base-nya lampu, outputnya juga ada berapa tergantung kasusnya. Di sini satu, kemudian juga power supply-nya ya untuk outputnya. Nah, kemudian dibuatkan ladder diagramnya ya, dibuatkan ladder diagram yang seperti ini ya, ladder diagram ada NO ya, kemudian NC, kemudian NO di paralel 2 ya, kemudian diserikan dengan NC ya, kemudian diserikan dengan timer ya, yang timernya nanti bisa dilakukan setting, kemudian outputnya sendiri timer di paralel dengan 10.00 ya, dalam hal ini coil ya. Nah, kemudian timernya sendiri disambungkan juga dengan output 100.00 ya, maksudnya ya 100.00 ya. Nah, ini untuk timer, jadi posisinya tidak terlalu rumit ya kalau melihat di sini. Timer itu sama seperti timer pada instalasi ataupun microcontroller. Timer itu fungsinya untuk waktu ya, waktu. Jadi menghitung waktu ya, timing ya. Oke, kita coba ya untuk yang timernya ya, kita coba di share screen dulu untuk percobaan timernya. Share screennya di stop dulu yang ini ya. Oke, sudah terlihat ya untuk percobaan di sisi timer. Nah, silakan disimak ya untuk percobaan dan kira-kira timer itu fungsinya untuk apa, bisa terlihat dari hasil percobaan yang dilakukan ya. Seperti biasa kita lakukan setting ya, untuk nama, jenis, tipe dari CPU yang digunakan di PLC-nya ya. Nah ya, kita pasang sesuai dengan ladder yang ada di job ya, seri untuk PB1 dengan reset ya, NC-nya dibuat untuk reset ya, kemudian ditambahkan timer ya, tambahkan timer, ditambahkan juga untuk outputnya ya, untuk outputnya timernya diparalel dengan output ya. Yaitu ya, W10 itu untuk kontaktornya ya. Nah, kemudian timernya dipasang di rung 1 ya, untuk ke lampu ya, ke lampu. Ya, kita coba, errornya sudah tidak ada, warningnya tidak ada, artinya ladder sudah tidak ada kesalahan dari segi penggambaran. Kemudian kita coba set on ya, lalu set off, dan di set on kan di resetnya
itu untuk timer ya. Kemudian untuk counter, berbedanya apa timer dengan counter? Kalau counter pakai CNT ya, CNT itu counter. Counter itu pencacah ya, pencacah. Nah, jadi nanti berfungsi untuk membilang ya, membilang. Nol, 1, 2, 3, 4, 5 itu counter up. Kalau misalkan dari 10, 9, 8, 7, 6, 5 turun itu counter down ya. Jadi counter itu ada dua jenis secara basic, yaitu counter up ya yang naik, dan counter down yang mencacah atau menghitung turun ya. Pencacah naik dan pencacah turun ya. Pencacah naik dan pencacah turun. Ya, kita rangkai sesuai dengan yang ada di website ya. Nah, ya nanti PB0 itu ditekan 3 kali, terus apa yang terjadi? PB0 tekan lagi 2 kali, lalu PB0 ditekan lagi sekali, apa yang terjadi itu ya. Itu yang perlu diamati ya. Nah ya, coba diperhatikan ya. Nah, itu counter up, maka otomatis dia kita harapkan untuk melakukan pencacahan ke atas ya, pencacahan ke atas. Kemudian selain up dan down, kita juga bisa mendesain sebuah counter yang dia baik naik turun juga bisa ya, up and down bisa ya, up saja bisa, down saja juga bisa. Jadi mahasiswa juga bisa mengeksplor ya, mencoba berdasarkan kreativitas masing-masing ya, bisa saja lakukan baik itu untuk up ataupun untuk down ya, atau kombinasi ya gitu.
aktivasi CNTR ini akan mirip dengan CNT ya. Jika port upcon diberi pulse ya terus menerus, maka CNTR akan deactivated ya, tidak diaktifasi. Ya, kalau port up counternya diberi pulsa terus menerus ya, nah itu tidak akan diaktifasi ya. Ya, nah kita coba yang berikutnya. Yang berikutnya adalah yang keempat ya, berkaitan dengan clock atau pulse ya. Pulse clock di sini maksudnya itu detak ya, bukan clock jam tapi detak, detik gitu ya. Kalau jam tak tak atau pulse ya, pulse juga sama, pulse dalam arti visualnya ya. Pulsa itu kan ada lonjakan naik ya. Nah ini memanfaatkan dari pulse dan detak yang seperti itu ya. Nah dipilih ya 0,1 second. Nah ini pakai auxiliary relay ya, kemudian 1 second ya. Kemudian 1 menit ya, 1 minute. Oh, 0,2 dulu ya, 0,2 second. 1 menit ya harusnya ya. 0,2 second, nggak bebas, angkanya bebas ya sebenarnya untuk percobaan saja. Nah yang terakhir adalah compare ya. Compare itu kita membandingkan ya, membandingkan. Kalau greater than itu berarti lebih besar sama dengan, kalau equals itu berarti sama dengan, kalau less than itu berarti lebih kecil sama dengan ya. Nah itu yang dimaksud dengan compare ya, atau fungsi pembandingan. Nah, jadi kalau disimak ya dari job awal sampai sekarang ya, mahasiswa sudah bisa mulai membaca polanya. PLC itu ya memang sesuai namanya ya, programmable logic controller. Jadi satu sistem pengendali ya beban-beban kelistrikan
ya, eh, dengan menggunakan pemrograman yang berbasis logika. Kalau disimak ya nyaris tidak ada perhitungan yang rumit atau kompleks ya, tetapi diperlukan adalah kedisiplinan berpikir logis ya. Jadi kalau yang biasa mikirnya rumit ya dan acak-acakan itu pasti ke bawah pada saat menyusun program PLC juga rumit, ikutan rumit dan acak-acakan. Tapi kalau terbiasa berpikir logis ya, kalau thinkingnya itu sudah sudah memang biasa ya, itu pasti akan mudah. Nah sebaliknya kalau belum terbiasa bisa jadi dengan sering berlatih menggunakan ladder diagram ya, aplikasikan PLC baik itu di level pemrograman saja, tidak perlu ke fisik PLC-nya, itu sudah punya manfaat ganda ya. Yang satu manfaatnya adalah bisa punya kompetensi nantinya untuk menyusun ladder diagram. Kemudian yang kedua juga melatih daya berpikir logis ya, yang itu susah kalau hanya dipelajari secara teori tanpa dilatih ya, itu. Dan daya berpikir logis ini akan sangat bermanfaat selain untuk mengerjakan hard skill PLC sendiri, tapi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di sekitar kita ya, baik itu nanti di kehidupan ataupun di wilayah industri, misalkan di lingkungan kerja. Sama, kalau tidak terbiasa logis nantinya akan rumit ya. Itu biasanya suka mempersulit diri sendiri gitu ya. Itu. Nah, coba diperhatikan ya. Ini kan pembanding kan, compare. Jadi ya kita hanya PLC hanya melakukan pembandingan saja. Mau apa? Kalau yang namanya membandingkan itu kita kan tidak akan kurang dari 3 hal ya, tidak akan kurang dari 3 hal membandingkan itu. Sama dengan ya, saya sama dengan kamu gantengnya misalkan, itu berarti equals kalau di sini. Kemudian lebih besar dari ya, saya lebih besar badannya dari kamu, berarti greater than ya, atau lebih kecil dari, saya lebih kecil dari kamu, badannya less than. Nah gitu, sama. Tapi kalau di PLC ini ya tentu saja yang dibandingkan adalah inputnya ya, inputnya ya. Nah, jadi kuncinya di situ ya, kuncinya di situ. Jadi ini sangat mungkin sekali untuk dipelajari ya, PLC ini oleh para mahasiswa, laddernya. Ya terus saja kan aplikasinya, softwarenya kan sudah dikasih ya. Terus dicoba, dilatih sampai betul-betul paham betul. Bisa jadi dalam pertemuan perkuliahan sekali itu ya baru samar-samar pahamnya ya. Ketika mengerjakan tugas sekali tambah pahamnya sedikit, tapi mengerjakan tugas kedua kali tambah lagi pahamnya, ketiga kali, keempat kali, bisa jadi pada saat yang kelima kali baru paham, bisa jadi saat yang keenam kali baru paham. Itulah yang namanya proses belajar ya. Ya, pilihannya kan menurut Imam Syafi'i kan, pilihannya apakah kita mau merasakan lelahnya belajar ya, tetapi nikmatnya mempunyai ilmu setelah belajar, atau kita mau merasakan nikmatnya tidak belajar, santai-santai, tetapi merasakan juga lelahnya ya hidup dengan kebodohan. Nah, tinggal pilihannya ada pada kita ya. Kalau kita mau hidup dengan kebodohan ya, menurut Imam Syafi'i boleh juga, tapi hidup dengan kebodohan itu sangat melelahkan ya. Lebih baik lelahnya dipakai buat belajar daripada dipakai untuk menikmati kebodohan ya. Jadi jangan menyerah ya, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Tidak ada yang instan, tidak ada yang satu kali mencoba itu langsung bisa ya. Ini Bapak kasih tahu ya, Bapak juga dulu pas saat belajar sama juga.
Ada yang sekali coba agak-agak samar, 2 kali, 3 kali baru mengerti, 4 kali, 5 kali baru mengerti. Ada yang satu soal itu pernah mengerjakan itu sampai 20 kali diulang. Nah, ini bedanya ya. Ada yang 1 kali mengulang mengerjakan itu selesai, ada yang 3 kali, 4 kali, ada sampai yang 20 kali. Di sini nggak tahu ada nggak nih yang pernah mencoba mengerjakan satu soal, persoalan atau percobaan atau soal baik itu teori, praktek, nggak masalah ya. Itu sampai 20 kali. Bapak yakin nggak ada ya? Pasti nggak ada. Kalau ada, coba kasih tahu ya. Itu berarti sudah di atas rata-rata. Apanya? Bukan kepintarannya, tetapi sudah di atas rata-rata mentalnya. Nah, ini ya, selain kepintaran itu, yang menjadi faktor kesuksesan seseorang adalah mentalitas ya. Mentalitas itu termasuk salah satunya adalah daya tahan. Kalau daya tahannya ya tidak bagus, ya nyoba 3 kali udah selesai, bahkan tugas pun nggak dikerjakan. Nah, itu kan yang jadi masalah. Padahal tugas itu bukan untuk dosen, tapi tugas itu adalah untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa supaya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih. Oke, nah itu pembanding yang ketiga terakhir tadi ya. Oke, ada berapa tadi ya? Ada 5 ya, ada 4 ya, pulse ya, 5 karena di counternya kan diberikan 2 kasus ya. Ada timer, counter up down, kemudian pulse atau clock ya, dan compare. Nah, itu apa namanya? Yang bisa di ini ya, yang bisa dicoba ya di jobnya oleh mahasiswa. Targetnya apa? Targetnya adalah sampai ke mahasiswa nanti itu bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan pulse itu. Kan setelah dicoba itu supaya paham, oh pulse itu fungsinya untuk ini, makanya di laporannya kan nanti harus dituliskan kan. Nah, fungsinya atau pulse itu untuk apa ya, harus ada analisisnya ya. Nah, karena kalau merangkainya dan mensimulasikannya itu relatif mudah, tinggal mengikuti saja ya, dan kalaupun ada kesalahan tinggal diulang, diikuti, pasti bisa. Nah, setelah itu mengerti maksudnya pulse itu adalah clock ya, untuk detak. Nah, kemudian timer itu adalah pewaktu, maksudnya seperti ini. Kemudian counter itu pencacah, up and down, maksudnya seperti ini. Dan compare itu adalah pembanding ya, untuk membandingkan apa, input dan output. Oke, sampai sini dulu. Oke, kita sampling dulu ya. Sampling dulu. Ini ada yang pakai laptop siapa di sini di rumah yang sekarang sedang join? Ada yang pakai laptop? Halo? Hai. Hai, Pak. Ya, ada pakai laptop? Ada? Ini enggak, Pak. Ini pakai laptop? Pakai HP? Iya. Ya, yang pakai laptop dan ada ininya ya, dan ada X programmernya ya. Jadi biar langsung mencoba. Ini kesempatan ini, kesempatan langka ya. Ini harusnya dimanfaatkan kalau ada yang pakai laptop. Nggak usah takut, bukan untuk di apa-apakan, supaya nanti mahasiswa mencoba langsung ya, itu. Oke, ada yang pakai laptop? Siapa? Halo. Nggak ada yang pakai laptop di sini? Desrina tidak. Nah, Pandu pakai laptop nggak, Pandu?
Tidak. Irfan tidak. Oh, nggak pada pakai laptop ya? Tidak. Oh, oke. Ya, berarti ini mayoritas tidak pakai laptop ya. Oke, kalau tidak pakai laptop berarti tidak bisa dicoba ya oleh mahasiswa. Ya, berarti bisa saja nanti dicoba untuk dikerjakan tugasnya ya. Di sana ada beberapa tugas yang harus dicoba dan silahkan dicoba sesuai jobnya ya untuk job 5 dan jangan lupa laporannya juga dibuat ya. Laporan itu menunjukkan nanti pemahaman ya dari mahasiswa setelah melakukan percobaan. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kita job 5 dulu ya. Job 6 itu sebetulnya minggu depan kan masih ada ya. Minggu depan masih ada nggak minggu depan jadwal kita? Coba kita lihat ya. Jadwal kita itu minggu depan. Yang terbaru dari Pak Andi kan jadwalnya ada ya sampai 2 minggu ke depan yang tambahan itu ya kalau nggak salah ya. Nah, ini ya revisi ini ya yang jadwal revisi. Kita lihat nih, pas share screen dulu ya. Mana nih? Nah, ini ya. Udah kelihatan belum jadwalnya? Nah, ini jadwalnya. Hah, belum ada? Oke. Nah, ini semester berapa ini? Semester 4 ya. Jadwal siswa praktek offline. Praktek semester 4 ya. Nah, ini kan. Nah, ini kita sampai di mana nih? Nah, ini ya. 26 Agustus. Nah, ini di minggu kemahasiswaan itu masih ada ya 2 minggu lagi. Tambahan nanti bisa kita gunakan ini untuk tugas besar ya. 2 minggu ini untuk tugas besar ya. Tugas besar jangan lupa itu tanggal 8 itu nilai tugas tolong dimasukkan karena Bapak perlu ada waktu untuk koreksi ya. Jadi tanggal 8 tugas yang belum yang kemarin diumumkan tolong kumpulkan saja ya, lebih baik terlambat kalau sudah begini daripada tidak mengumpulkan. Kalau tidak mengumpulkan nanti tidak ada nilai sama sekali, mau memberikan nilai dari mana ya. Kemudian nanti di sini waktu pengisian ya. Pengisian nilai di sini adalah perbaikan nilai ya. Ini ada minggu evaluasi, ini perbaikan nilai kalau ada yang perlu diperbaiki. Nah, sehingga waktunya itu tidak ada lagi ya kalau lewat tanggal 8 karena kan harus dikoreksi tugasnya ya. Itu oke. Nah, nanti di minggu ini dan minggu ini kita akan ada tugas besar ya untuk mahasiswa mengerjakan satu proyek ya selama 2 minggu ya, proyek PLC ya untuk membuat suatu sistem kontrol ya menggunakan PLC ya dengan CX programmer yang tadi dan CX designer ya. CX designer udah pernah disampaikan belum ya sama Pak CX designer untuk membuat simulasi plan-plannya ya, ada motor listriknya, ada lampunya. Sudah pernah belum? Tempat dijelasin baru diomongin gitu doang. Ya, sudah belum ya CX designer? Kalau dijelasin belum Pak? Oh belum ya, CX designer ya. Oke, berarti nanti ada satu pertemuan dulu untuk CX designer ya. Setelah itu masuk ke tugas besar ya. CX designer itu pasangannya dari CX programmer. CX programmer kan untuk membuat ladder ya. Kemudian CX designer nanti untuk membuat
plan-plannya ya, plan-plan secara virtual ya, plan-plan secara virtual. Jadi water treatmentnya, misalkan konveyornya itu bisa dibikinkan ya secara simulasinya. Jadi nanti mahasiswa bisa membuat program, kemudian bisa langsung disimulasikan, diuji cobakan jalan gak nih programnya, ada push buttonnya, lampunya, mesinnya, gitu ya. Nah itu nanti tugas besarnya bisa merancang seperti itu, karena kita kemungkinan ini online kan sampai akhir semester sekarang ya. Nah jadi seperti itu. Itu di sini ya, di 2 minggu ini ya, 2 minggu ini. Oke ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke job 6 saja ya. Tidak ada pertanyaan karena job 6 tadi kan sudah di-share ya. Betul ya, job 6 kan sudah di-share ya. Job 6 sudah di-share. Nah, job 6 kan sudah di-share itu mengenai aritmetik ya. Jadi kita selesaikan sampai job 6 sehingga nanti tinggal job job untuk desainer, CX designer ya, dan tugas besar ya. Sehingga mahasiswa kalau tidak mengerjakan tugas sesuai waktunya itu akan menjadi beban sendiri. Kan tugas ada tiap minggu ya. Kalau tidak dikerjakan sesuai waktunya kan menumpuk. Belum di akhir ada tugas besar, namanya tugas besar itu ya namanya tugas besar. Mata kuliah itu agak besar tugasnya. Maksudnya besar itu bobotnya lebih besar ya. Kemudian pekerjaannya lebih besar, konsentrasinya lebih besar, gitu. Waktunya juga lebih besar. Nah, makanya bagi yang belum, tugasnya ya, tolong nih, nggak akan bosan diingatkan untuk segera mengumpulkan tugas-tugasnya yang belum. Kemarin kan sudah di-share tuh ya, yang belum dari mulai PLC dan microcontroller, silahkan dicermati namanya, yang belum segera dikumpulkan, ya. Oke, nah, sekarang kita masuk ke job 6 ya, job 6. Nah, kita share dulu job 6 ya. Job 6 ini berkaitan dengan ini ya, job 6 berkaitan dengan aritmetik dan logika pada PLC ya. Aritmetik ini mungkin ada yang parno juga ya, Pak katanya nggak ada perhitungan yang rumit, tapi itu intinya ada aritmetik itu kan ya. Nah, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ya, aritmetik di sini adalah aritmetik digital ya. Aritmetik digital dalam arti apa? Dalam arti aritmetik digital ini dalam arti aritmetik digital ini ya tidak serumit yang kalau misalkan belajar mengenai analog ya, matematika analog. Matematika analog itu misalkan kalian belajar sinus, kosinus ya, trigonometri ya, kosinus tangen ya, kemudian logaritma ya. Nah, itu kan lumayan kompleks tuh. Itu sebetulnya digunakan di kualitas daya nanti, power quality ya. Kalau kalian belajar mengenai kualitas kelistrikan ya, power quality itu harusnya udah meletok tuh ya, yang namanya trigonometri. Karena apa? Ada arus lagging ya, lagging current, kemudian ada leading current. Nah, itu semuanya matematika yang lebih rumit daripada ini yang namanya aritmetik atau logika ya. Nah, aritmetik atau logika ya, aritmetik atau logika ini digunakan pada cukup banyak aplikasi kendali kelistrikan ya. Pada cukup banyak aplikasi kendali kelistrikan. Kalau kita lihat di sini ada apa saja di dalamnya? Ada yang namanya increment dan decrement. Nah, ada yang tahu increment dan decrement apa? Saya masih ingat nggak, ini pernah dibahas kok beberapa waktu yang lalu ya. Increment dan decrement ada yang tahu apa? Halo? Halo? Halo. Ya, increment dan decrement apa tuh? Ada yang tahu tidak? Increment dan decrement.
Masih ingat? Pernah ini dibahas, baik itu di PLC, di microcontroller. Halo? Lupa? Atau belum pernah dengar? Lupa kayaknya ya? Bapak. Hah? Apa? Increment dan decrement apa? Harus kenal dulu istilahnya nih biar nanti gampang melakukan percobaannya. Zihan masih ingat nggak increment dan decrement itu apa? Hmm? Lupa, Pak. Lupa. Ya, lupa. Increment itu adalah meningkat ya, atau menaik. Contoh ya, H+2, increment H+2, di mana H sama dengan 2. Nah, berarti kemudian kalau dia di looping 10 kali, berarti H yang terakhir itu berapa? Itu increment ya. Nih, kalau belum paham ya, kita ini ya. Increment ya, ini di stop dulu. Ini pakai whiteboard nih. Mana whiteboardnya, kok nggak ini ya? Nah, ini whiteboard. Share people with nah, ini whiteboard kelihatan nggak nih? Whiteboardnya? Enggak, Pak. Enggak ya? Nah ini whiteboardnya. Oh, nggak kelihatan ya? Cancel deh. Sebentar, kita share screen dulu. Window. Nah ini aja. Yang mana nih? Kelihatan nggak yang ini kali ya? Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Pak. Nah ini ya, increment ya, in ke, oh salah berarti bukan yang ini. Muncul nggak tulisannya? Enggak ya? Berarti yang ini. Nah muncul sekarang. In ya, increment ya, ini increment. Misalkan H sama dengan 2 ya. Kemudian incrementnya itu nih H plus 2 ya. Ini increment ya. Increment nih. Kemudian di loop ya, di looping itu diulang ya. Diulang 10 kali. Ya. Diulang 10 kali. Nah, ya. Pertanyaannya adalah berapa H10? Berapa H yang ke-10? Yang ke-10 kali. Coba ada yang bisa jawab nggak nih? Increment. Oke, coba berapa nih? H10.
coba jawab? Boleh, siapa yang mau coba jawab? Mana? Jawabannya adalah berapa? Hubungannya sama perpangkatan nggak, Pak? Hah? Ada hubungannya sama bilangan berpangkat nggak, Pak? Nggak. Enggak sih. Sebagian bisa sama, tapi sebagian lagi tergantung angkanya ya. Jadi nggak bisa semuanya sama disamakan dengan perpangkatan. Tetapi kuncinya adalah di sini ya. Ini kan H plus 2 incrementnya. Ya, nilai awalnya kan ini H sama dengan 2. Kemudian di increment H plus 2 ya. Increment H plus 2. Kemudian di loop 10 kali. Berarti ya H1-nya, ini kan H0 ya. Ini H0 ya. Ini H0. Berarti H1-nya sama dengan berapa? 4. Ya kan? Karena dia ditambah 2 kan. Kemudian H2-nya itu sama dengan 6. Kemudian H3-nya itu sama dengan 8. Kemudian H4-nya sama dengan 10. Nah, begitu. Ya. Kemudian 5 sama dengan 12. Jadi dia terus bertambah 2. 6 sama dengan 14. Nah, 7 sama dengan 16. 8 sama dengan 18. 9 sama dengan 20. Dan H10 9 ya, sama dengan 22. Nah, ini ya berarti H10 sama dengan 22. Nah, ini increment ya. Increment. Oke ya. Udah ingat lagi sekarang ya ini increment. Oke. 10 kali 2 ya. Ya. Berarti caranya sama kayak 10 dikali 2 plus 2 gitu. 10 dikali 2 plus 2. Bisa ya, 10 kali 2 plus 2. 10 dikali 2 plus 2 ya. Bisa. Nah, tergantung H0-nya ya, 2-nya dimaksud H0-nya. Nah, kalau H0-nya di sini 5, pisahkan. Nah, ya, kalau H0-nya di sini 5, nah berarti 10 dikali 2-nya dikali 2 yang ini ya. Atau dikali 2 yang ini maksud Randy. Nah, jadi kalau dikali 5 berarti 50 ya. Ya. 50 plus 2 gitu ya. 50 plus 2 coba misalkan di sini H awalnya 5. Ya. H keduanya berarti kan 7 kan? Ya. Nah, nggak mungkin kan di sini ada 52 karena tambah 2 semua kan? Ya kan? Harus berurutan diurai kayak gitu ya, Pak? Jadi dia di looping karena H0-nya ini kan kebetulan dikasih contohnya sama-sama 2. Tapi kalau H0-nya bukan 2, H0-nya kan ini bisa berapa aja, bisa 5 atau 1,5. Jadi nilai awalnya itu bisa beragam tergantung kasusnya, ya. Nah, gitu ya. Jadi makanya ini tidak sama dengan perpangkatan murni, tapi dalam beberapa angka tertentu bisa jadi sama dengan perpangkatan. Tapi tidak bisa disama dengankan, ya. Ya, makanya ini disebutnya dengan increment. Oke, ngerti ya? Yang dimaksud dengan increment ini prosesnya ya. Gimana Randy, ngerti nggak? Halo? Pak, ngerti, Pak? Ya. Rumusnya gitu. Nggak bisa pakai rumus langsung begitu berarti ya. Karena H0-nya ini variabel. Bisa diisi berapa saja, bukan konstanta ya.
bukan sesuatu hal yang konstan, tapi dia yang variabel, berubah-ubah, tergantung yang diisinya berapa. Termasuk ininya juga, ini kan contoh dua ini. Kalau H-nya H plus 1, itu ditambah 1 di sini semua. Ya, itu increment. Pada intinya, increment itu adalah naik ke atas ya. Jadi, dia ditambah terus tergantung nilai incrementnya berapa. Jadi, increment itu adalah naik ya, ke atas. Oke? Oke nggak nih? Halo? Oke. Yang lain? Ya, oke ya. Yang lain oke juga? Oke, Halo? Pak. Oke ya. Nah, kalau increment sudah paham, ya, yang satu laginya decrement itu pasti paham. Karena apa? Karena yang namanya decrement itu kebalikannya. Nah, kan enak kalau belajar PLC itu digital itu ya. Jadi tinggal memahami satu, nanti pasti ada kebalikannya. Kebalikannya nggak usah dipelajari lagi, tinggal dibalikan aja prinsip yang udah dipahami. Nah, yang namanya decrement adalah kebalikan dari increment ya. Ini adalah kebalikan dari increment ya. Nah, kalau increment tadi ke atas naik, kalau decrement itu ke bawah atau turun. Jadi kalau ini misalkan tadi H plus 2, contoh ya, ini contoh, ini X, contoh ya, sampel nih ya. Nah, kalau decrement ya, contohnya, example-nya, itu adalah H min 2. Begitu. Ya. Nah, jadi kalau di sini sama-sama tadi H0-nya sama dengan 2, di sini juga H0-nya juga sama dengan 2. Kalau di sini H10 tadi ketemu jadinya dari 22. Ya. 22 ya. Ya kan 22. Kalau di sini H10 jadi berapa? Jadi minus ya. Iya, di sini pasti jadi minus ya. Pasti minus di sini ya. Sini pasti minus ya. Sini adalah minus ya. Minus berapa nih kira-kira? Minus 22 ya. Minus 20 ini ya. Ya. Kurang lebih minus 20. Ya, nanti dicek lagi nih. Ini perkiraan aja. Gitu ya. Yang jelas increment ke bawah, ya, decrement itu ke atas. Oke ya. Kalau sudah paham, nah kita lanjutkan lagi tadi. Mana tadi ya? Tadi job 6 ya, aritmetik ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ada increment, ada decrement ya. Nanti kita lihat percobaannya ya. Untuk increment, decrement. Kemudian ada perkalian pembagian ya. Perkalian dan pembagian itu sama saja seperti perkalian dan pembagian pada umumnya ya. Itu kan kalian pasti sudah tahu ya, itu kan matematika yang basic, kali bagi SMP itu ya. Kemudian ini contoh aplikasi aritmetika ya, sistem parkir otomatis ya. Nah, ini bisa dicoba juga ya. Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian ada tugas. Nah, kita coba ini ya, lihat aplikasinya ya dan implementasinya. Sebentar. Pia menikah itu adik. Tapi nangkup 2 kali coba mah. Nangkup. Oke ya. Nah, sekarang coba direkam. simak simulasinya ya. Sengaja mete biung. Nah, ini di job sheet ya. Di job sheet ini di datasheet dari aplikasinya ada yang namanya increment, decrement, instruction. Kemudian ada simbol math instruction dan ada logic instruction ya.
Nah itu bisa mahasiswa cari juga kalau nanti menggunakan tipe-tipe PLC yang lain ya, dalam datasheet masing-masing PLC itu juga disediakan ya. PS-nya disediakan juga ya. Asaan coba mah enak tuh. Udah. Banyak. Nah, ini kita coba yang apa? Increment ya dan decrement ya. Di jobnya bisa dilihat ada laddernya, bisa dicoba juga nanti untuk increment dan decrement. Ada Ya, yang di ada tanda panahnya gitu. Baru lihat. iya, increment itu panah ke Dipencet- atas kan ya. Dipencetnya apa, Pak? Up diferensial yang ini ya. Yang ini ya. Cutik. Sedikit. Ada. Ada. Iklan.
Ini ada carry ya. Carry itu pembawa ya, pembawa. Masih terlihat kan layarnya? Burem Pak. Buram? Ngeblur. Ngeblur? Kalau sekarang? Bagus Pak, bagus. Oh, itu ya. Ya ampun, ya ampun. Sekarang ngeblur lagi? Iya Pak. Ya udah. Ini jelas ya? Ikan dikasihkan deui. Nah itu D0 kan sudah diisi dengan 9998 ya. Nah kita increment lagi D0-nya ya, di set on, off ya, kemudian set on lagi. Nah tadi berarti kan harus ke 9999 ya, cek betul nggak? Tadi kan 9998 ya, jika D1 D0 digabung ya menjadi 10.000 ya. Nah, kelihatan kan plus-plusnya, biasanya simbol dari increment itu plus-plus ya. Jadi plus 2 kali plus-plus. Misalkan H plus plus atau plus plus H. Nah, C plus plus ya, atau plus plus C. Nah, itu jadi kalau ada plus plus itu berarti dia increment. Kebalikannya, kalau decrement itu adalah min min ya. Jadi kalau ada min min itu berarti dia decrement ya. Itu perbedaan dari increment dan decrement. Ada yang plus plus dan ada yang min min ya.
Nah, selalu kita cek ya kepada sumber utama. Sumber utamanya pasti adalah datasheet ya, CP1E instruction ya. Nah, di datasheetnya ada yang disebut dengan instruksi ya, plus plus BL ya. Instruksi plus plus BL. Nah, ini WD plus 1 ya. Nah, berdasarkan referensi itu kita coba ya untuk add and subtract ya. Untuk add and subtract. Nah, ini memang cukup banyak ya yang job 6 ini. Nah, nanti bisa jadi bahan ya untuk mahasiswa dipelajari juga ya di rumah, dan pastinya juga perlu diulang ya pada saat melakukan percobaan beberapa kali sampai mencapai level pemahaman fungsi ya. Nah, kita coba simulasikan ya untuk yang baru ya. Pak, nanti videonya bolehin Pak. Oh, boleh nanti di share ya di classroom ya. Di classroom nanti di share dengan catatan tugasnya itu sudah dikumpulkan sampai yang sebelum hari ini, tugas kemarin ya. Kemarin kumpulkan dulu. Karena apa? Nanti diberikan ini tugas yang sebelumnya belum selesai, tambah mumet nanti kepalanya ya. Bisa-bisa ngehang ya. Nanti apa? Ininya jangan sampai rambutnya jadi rontok nanti kalau misalkan tugas sebelumnya belum dikerjakan udah ditambah lagi yang ini ya. Ini soalnya lumayan langkah-langkahnya panjang ya.
lumayan panjang langkah-langkahnya. Ini udah masuknya kategorinya advance ya. Jadi kalau mahasiswa sudah berhasil nih ya melakukan uji coba sampai ke tahap algoritma dan aritmetik ini ya, aritmetik dan logik yang job 6 ini berarti udah sampai tahap advance ya. Selamat. Ya udah siap sekali itu mahasiswa untuk menyelesaikan problem di lapangan. Ya. Nah, karena udah mampu juga membaca seperti ini nih ya, membaca dari datasheet. Ya, ini kan dari datasheet ini, gambar-gambarnya ini diambil dari datasheet ya. Gitu. Jadi sumber utama itu dari datasheet PLC-nya. Dalam hal ini CP1E ya. Kemudian CP1E. Nanti mahasiswa ketemu PLC jenis yang lain, misalkan ketemu PLC Alan Bradley ya, ABB, ya lihat lagi datasheet-nya. Berbeda, tetapi ketika sudah paham ya itu ya sama saja prosesnya, hanya instruksinya saja yang mungkin berbeda ya gitu. Jadi Bapak desain itu supaya mahasiswa bisa punya modal untuk nanti menyelesaikan ya problem solving dengan masalah yang berbeda. Karena nggak bisa hanya Omron saja, misalkan sekarang ngadain Omron, tapi ternyata di luar ketemunya Siemens kan gitu ya, ketemunya Mitsubishi, ketemunya Alan Bradley. Maka bukan hafalan menghafal caranya, tetapi memahami prinsip logiknya ya, dan memahami cara membaca datasheet-nya. Itu yang paling penting ya. Itu kalau sudah paham, diganti-ganti masalahnya ya bisa diselesaikan begitu. Tapi kalau hanya hafal saja, langkah-langkahnya hafal tapi belum sampai mengerti, nah itu nanti levelnya ya masih level di bawahnya lah ya, tapi sudah lumayan juga kalau bisa seperti itu. Jadi tadi di-share ya, tetapi khusus kepada yang sudah menyelesaikan tugas ya. Jadi di-share kepada sudah menyelesaikan tugas PLC yang terakhir. Bukan yang sekarang ya, yang hari ini nggak apa-apa, karena hari ini kan diumumkan minggu depan. Tapi tugas yang minggu-minggu kemarin, yang PLC ya, yang sudah diumumkan itu, yang belum selesaikan dulu. Nanti dikasih ini tambah umat nanti ke ininya ya, pikirannya. Job dibikin laporannya juga Pak. Iya, dibikin laporan sesuai instruksi di job kan, setiap percobaan bikinkan laporannya, dikirimkan juga file percobaannya ya. Itu. Di satu sama job 5 atau dipisahin Pak? Dipisah ya. Job 5 dan 6. Job 5 dan 6 maksudnya ini? Iya, job 5 sama 6 kan dibahas sekarang ya Pak. Itu ya, nanti dipisah ya. Dipisah, pengumpulannya dipisah minggu depan untuk job 5. Nanti di classroom juga di set ya. Minggu depannya lagi untuk job 6. Jadi setiap job itu 1 minggu ya, sudah didesain. Penugasan setiap job itu 1 minggu, dan itu sudah diukur juga, itu dirasa bisa dikerjakan oleh mahasiswa ya, dengan durasi waktu 1 minggu, kecuali mahasiswanya tidak mengerjakan itu. Kalau dikerjakan pasti bisa, karena waktunya kan 1 minggu ya gitu. yang Ya, job 5 kan minggu depan dikumpulkan. Nanti di ini ya, di deadline-nya dituliskan di classroom. Tapi kalau job 6 yang ini dikumpulkannya 2 minggu lagi. Minggu depannya lagi. Ya, minggu terakhir kan berarti. Karena untuk 2 minggu ke depan itu tinggal tugas besar ya. Jadi job 6 ini nanti dikumpulkannya akan mungkin berbarengan atau beda 1 minggu dengan tugas besar ya. Tugas besar mungkin di minggu depannya lagi ya, pada saat sudah habis perkuliahan ya gitu. terus Apanya? nilai tanggal 8 itu nilai yang belum masuk pengumpulannya atau gimana? Yang tadi Bapak Iya, nilai yang kemarin kan nilai harus diolah dulu kan, nilai-nilai
nilai yang ini mah beda lagi gitu Pak, nyusul. Iya, yang itu kan harus diperiksa dulu kan, yang mengumpulkan terlambat ya. Oh, Harus diperiksa dulu kan, harus diperiksa dulu, kemudian direkap, dan setelah direkap dimasukkan kan ya, dimasukkan ke dalam sistem nilainya. Nah, yang ini kan nanti yang tugas besar itu terutama juga untuk finalisasi nilai akhir. Setelah perbaikan itu kan masih ada finalisasi kan ya. Jadi yang kurang-kurang, yang belum mencapai skornya itu ditambahkan dari nilai tugas besar. Jadi tugas besar itu untuk menyelamatkan ya gitu, dan atau meningkatkan kalau yang sudah di atas skornya untuk kelulusan, ditambah dengan tugas besar, nanti di masa perbaikan itu bisa meningkat nilainya. Kalau yang masih di bawah nilainya jadi bisa memenuhi gitu ya dengan tugas besar gitu ya Randy ya. Nah, jadi yang terlambat itu tanggal 8 tolong dikumpulkan ya, supaya apa? Satu, bisa dikoreksi ya, kalau lewat itu kan harus koreksi juga tugas yang lain kan, jadinya bertumpuk-tumpuk juga ya gitu. Yang udah diperiksa, yang apa terlambat baru datang kan gitu ya. Nah, gitu ya. Ya. kalau tugas besar itu perorangan Pak. Per orang ya, per orang. Berarti kayak bikin project gitu ya Pak, per orang. Iya, bikin project ya, tapi nggak bikin alat ya, bikin projectnya simulasi menggunakan CX Programmer sama CX Designer yang nanti akan diberikan materinya ya, CX Designer di minggu depan. Itu tiap orang project simulasinya sama Pak atau beda-beda? Nanti ada menunya ya, ada menu untuk proyek tugas besar ya. Jadi sistemnya nanti kita buat bisa dipilih ya menunya, atau dibagikan secara acak gitu ya. Yang pasti berbeda-beda setiap orang, atau bisa jadi ada kelompok yang sama gitu ya, yang sama tipe proyeknya tetapi detailnya berbeda. Nanti minggu depan dibuatkan ininya ya, disampaikan skemanya ya untuk yang tugas besar. Yang pasti tugas besar itu lumayan lah ya, mungkin butuh waktu seminggu sampai 2 minggu untuk mengerjakan. Salah satu contohnya ini nih, yang ini sekarang dilihat, aplikasi aritmetika parkir otomatis. Nah, contohnya ini nih sekalian nih, pertanyaannya kan, ini contohnya aplikasi sistem parkir otomatis. Nah, tetapi kalau ini kan baru laddernya ya. Nah, kalau nanti di tugas besar itu ladder dan disambungkan ke dalam CX Designer ya, sehingga nanti kelihatan mobil-mobilannya ya. Kalau di sistem parkir itu pintu parkirnya kelihatan gitu ya. Nah, jadi seperti itu Randy kira-kira bayangannya ya. Ini contohnya yang ini nih, yang di job 6 ini udah ada diperlihatkan contoh untuk tugas besar aplikasi sistem parkir ini ya. Udah ada kan di job sheet-nya kan? Ada kan ya aplikasi sistem parkir ya? Ada kan? Randy kan udah lihat di jobnya di bagian akhir di bawah. Itu ya, itu yang apa namanya berkaitan dengan tugas besar. Oke, ini udah jam mau Jumatan ya, 9 menit lagi. Ini kita coba apa di move aja ya, ke sininya sama ya. Nah, nanti ada percobaan 5, ada NW ya, kemudian tinggal diikuti saja ya di sana ya. Ada instruksi CIO nanti ya, channel input output ya 200, kemudian pakai CIO 100 itu extension ya, jadi tambahan. Nah, ini ya CIO ya. Nah, kemudian nanti bisa dilihat di PLC memorinya ini ya. Di PLC memorinya bisa kita monitor, kita pantau pergerakan dari apa digitnya ya. Nah, oke ya,
ini nanti kan bisa diberikan juga videonya untuk mengulang, karena mungkin satu kali agak bingung ya. Oke, sampai sini waktunya pas ya kita untuk persiapan ibadah sholat Jumat. Ada pertanyaan dulu? Tidak? Jadi di job 6 itu yang paling kompleks ya, artinya paling banyak bahannya ya, itu sampai ke percobaan 5 ya, NW ya, NW. Nah, di situ sudah masuk ke aplikasi ya, sistem parkir contohnya ya. Oke, jadi untuk tugas besar begitu ya. Dan yang belum kita update dulu sebelum Bapak tutup ya. Yang di classroom nih yang belum, mumpung ini kelas yang ngumpul, meskipun nggak semua juga ini masuk ya. Ini kenapa nih nggak semua masuk? Ini di absen dulu ya. Silakan diisi di chat daftar hadirnya ya. Silakan diisi di chat daftar hadirnya ya sebelum persiapan Jumatan ya. Ya, Jumatan itu jam 12 ya. Jam 12, makanya kita akan selesaikan jam sebelumnya ya, sekarang jam 2 menitan lagi ya. Pak siapa nih, Rizky ya. Jadi tidak perlu izin live Jumatan juga. Kita mau Jumatannya juga jam 12 Rizky ya. Nah, silakan diisi dulu daftar hadirnya. Dan nanti yang di classroom yang belum itu kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu nih yang di classroom yang belum. Ya, di classroom yang belum untuk PLC ya. Kemudian itunya jangan 2 ya, yang daftarkan emailnya. Jadi seperti yang kemarin Rizky Nurfaisa kan itu ada 2 ya emailnya, sehingga terbacanya juga jadi itu ya, jadi tidak ini. Oke, tugas 1 7 orang yang belum ya. Tugas 2 4 ya. 4. Kemudian tugas 3 juga 4 ya. Sudah berkurang. Oke. Tolong diingatkan saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah 11.25 pas ya untuk persiapan sholat Jumat. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu mahasiswa, dan segera kita bisa berkumpul lagi di kampus ya, kalau situasinya sudah memungkinkan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita close ya.